Bagian mana perjanjian baru Yesus itu disebut Allah perkasa? Ki yelet yulat lanu ben netan lanu. Nitan lanu. Nah, anaknya udah lahir belum? Ya. Fatei hamisrah al shikmo fai kerasemo peleyo ets el gibor afiat syar shalom. Artinya, for a child has been born to us. Nah, bukan will be born ya. Bukan is, has been. Has bukan is. Ya. Kalau is present tense, ini past tense. For a telah terjadi maksudnya gitu loh, Maruba. Terjadi, udah lahir. Iya, tahu. Iya, kira-kira kalau bunyinya seorang anak lahir akan lahir apa sudah lahir ini? Iya, sudah lahir. Sudah lahir, udah kelar. Saya jawab berarti. Oke, sudah. Oke, pertanyaan saya kan nggak merujuk kepada masalah sudah lahir atau tidak lahirnya. Yang pertanyaan saya adalah udah paling paling absurd ini. Kenapa disebut Allah yang perkasa? Bang Billy. Jangan cocokmologi. Itu pertanyaan saya. Bro Maruba. Salah terjemahan itu. Jangan dulu. Bro Maruba. Tahan dulu. Iya, paham. Kenapa disebut Allah yang perkasa? Jawab gini dulu. loh, ngerti nggak sih absurd itu apa? Absurd itu ngerti nggak sih apa? Oke, kita lihat ya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di bahunya, ya. Titik koma ya. Sang penasihat ajaib, the wonders advisor, sang penasihat ajaib, dia kan sang artinya. Sang penasihat ajaib, mighty God, eternal Father, called menyebut siapa? Hizkia, Syar Shalom, pangeran kedamaian. Syar Shalom, pangeran kedamaian. Oke, nah sekarang ada Yesus nggak di sini tertulis? Ada nggak Yesus? Saya nggak tanya masalah Yesusnya, yang saya tanya Allah. Makanya saya tanya, kan kamu udah bertanya. Bapa yang kekal, Raja Damai itu, apakah itu adalah Hizkia? Bapaknya, Tuhan pencipta. Bukan anjir, itu lihat terjemahan bahasa Inggris si Maruba ini gimana sih, Roh Kudusnya nggak bisa bahasa Inggris. Itu lihat, jangan dulu ke ininya, jangan dulu ke Yesusnya, Bang Dio. Ya, coba deh. The Wonder Advisor, sang penasihat ajaib, bukan anaknya nih, kan titik koma, sang penasihat ajaib, Mighty God yang perkasa. Itu siapa dia Mighty God itu? Tunggu, dilanjutin dulu. Jangan dulu, siapa itu? Tunggu. Kekal. Memanggilnya, called, walah. Hizkia dengan nama Syar Shalom. Dia disebut Allah yang perkasa. Memalukan ini, astagfirullah. Allah yang perkasa itu, penasihat ajaib itu, Tuhan Hizkia. Di situ the Mighty God kan, the Mighty God, baru the Eternal Fathers. Ini gua bantuin bahasa Indonesianya ya. Jadi seorang anak telah lahir untuk kita, terus telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan akan bertengger di bahunya. Lalu kemudian sang penasehat ajaib, Tuhan yang maha perkasa, Bapa yang kekal, menamai siapa dia? Menamainya Syar Shalom gitu. Jadi anak yang lahir itu oleh Tuhan disebutnya Syar Shalom. Betul. Masa Bang Billy? Bahasa Inggris aja kacau ini Maruba ini. Bang Billy dibantu. Aduh. Oke, sekarang kan kamu udah bertanya. Saya tanya, ada nggak kata-kata Yesus di sini, Yeshua? Bukan, yang saya tanya siapa? Ya jawab dulu, gantian dong. Siapa anak itu? Kenapa disebut Allah yang perkasa? Belum ada jawabannya. Udah, yang pertanyaannya sudah saya jawab. Yang disebut Allah yang perkasa. Mana jawabannya? Anak yang perkasa itu kenapa disebut untuk anak itu yang lahir itu? Bukan yang lahir, astaga, bukan yang lahir. Ya kan disebutkan di situ bahwa telah lahir. Bro. Kenapa disebutkan Allah yang perkasa? Cukup. Ini dia nggak nyambung loh. Cukup. Nggak nyambung. Bukan disebut the Mighty God, the Everlasting Father atau the Eternal Father. Kenapa disebut itu? Iya, ini yang disebut itu Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan anak ini. Lah,
Ini kan seorang anak lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan Udah kepada kita. disebutkan di situ. Lambang Jelas pemerintahan disebutkan. ada di bahunya. Seorang Koma, ya. anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Betul. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya Gak disebutkan. ada dan namanya, gak ada dan namanya, gak ada dan Jelas namanya. itu. Nah, dan namanya tuh bukan di situ, dan namanya tuh setelah 3 julukan untuk Tuhan. Iya. Aduh. Nih, Udah. sang penasehat ajaib. Wonderful Counselor, the mighty God, the eternal Father, the Prince terus? of Peace. Wah itu. Jadi artinya anak yang lahir itu disebutkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Salah. Salah terjemahan. Oke, sekarang udah. Sekarang gantian saya tanya. Saya tanya gantian. Saya tanya gantian. Ada nggak Kok kata-kata tanya Yesus? belum dijawab? Udah dijawab kok. Bab pencipta langit Jawab dan bumi, bapaknya. pencipta Yesus. Di mana jawabannya bahwa anak yang lahir Enggak, itu bukanlah pertanyaanmu Bapa yang sudah kekal, saya jawab bukan gantian. Allah. Tolong ditertibkan host, Mana-mana. jadi biar bisa gantian. Sebetulnya nggak bisa jawab. Udah dijawab kok, semua orang sudah mengetahui Jawab asal jawabannya. jawab aja. Enggak. Host, moderator, tengahi dong. Oke, sekarang gantian saya tanya karena saya sudah menjawab pertanyaanmu suka atau tidak suka. Sekarang gantian saya tanya. Ada nggak kata-kata Yesus di sini? Ayo, mampu yuk, bisa yuk. Ada nggak kata-kata Yesus di sini? Oke. Mungkin Bang Billy kurang belajar ya. Ya, Iya enggak, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Ada nggak Iya, kata-kata Yesus iya, di sini? jawabannya saya jawab. Anda pelajari dulu pasal satunya aja, saya pasal 1. Udah, gantian dong. Kamu nggak. Ya kan minta saya jawab jawaban. ini. Iya jawab. Ada Yesus Kita nggak di masuk sini? ke Yesaya pasal 1. Dikatakan Enggak. di sana Yesaya itu adalah kitab nubuat. Buat Nubuat tentang. tentang Yehuda dan Yerusalem. Terus Yesus suku apa? Ya sudah. Jadi kitab Yesaya itu ditulis adalah kitab nubuat, bukan kitab peristiwa yang tertulis pada saat itu. Iya, buat Langsung soal real. apa? Soal Yehuda dan Yerusalem, betul? Iya betul. Nah, Karena Yesusnya di Yesus mana? lahir. Yesus Ya, orang karena mana? Yesus lahir Orang di mana? Israel, di daerah Iya. Yerusalem dan Yehuda. Iya, orang mana dia? Dari suku mana dia? Ya suku Yehuda. Kok Tuhan bersuku? Ya Mana ada sudah, Tuhan jelas itu bersuku? suku Yehuda. Yesus Dari mana? Yehuda. Dari mana dia punya darah Yehuda dari mana? Saya nggak bahas darah Yehuda, tetapi berdasarkan pernikahan perkawinan itu Kenal lagi. jelas Udah, menyatakan cukup, bahwa cukup. sebagaimana Yusuf Cukup, adalah Yehuda. bro, cukup. Malu lagi kalau Yesus bilang Yehuda. Udah. Ini daripada cuman ketawa-ketawa padahal dia itu udah Perlu mengakui Anda dia nggak ngerti ketahui apa-apa. Sabar, bahwa diam dulu. kitab Yesaya Diam itu dulu. Orang yang paling kitab absurd itu cuma nubuatan. kau loh. Ntar dulu. Orang yang paling Kok Anda absurd paling kan itu jadi paling ahli. kok nggak ada ilmu? Kok itu absurd? Diskusi yang sama ada aku aja ilmu, kemana-mana. Ntar dulu, sabar dulu. Dari tadi Sabar saya dulu. ngomong nggak ada dapat Gantian tiga. dulu. Kenapa ini? Sabar dulu. Aku moderatorin, ya. Kau udah sama aku udah bilang samamu, kau itu nggak level sama aku, ya. Meskipun kau Itu katanya hanya kau kata S2 belajar. atau S apa. Terbukti kok dari bukti. Udah sabar, kau nggak nyambung dari tadi ngomong. Diam dulu, kalau enggak aku Iya. turunin kau. Sabar dulu. Akan Jadi data. pemahaman, sabar dulu, ku tengahin. Kenapa sih orang Kristen kayak begini semua ini? Kenapa dia? Saya enggak tahu. Tadi saya sama Billy. Sabar dulu, ini lagi ku tengahin. Kamu mencoba mengecohkan. Jadi kalau ditanya yang ada di teks, ada nggak nama Yesus di situ? Kalau ditanya lagi di nomor 1 itu ada nggak nama Yesus di situ? Kenapa kau nggak menjawab? Kenapa? Jadi Kan saya- jangan mengaburkan, Tadi. jangan mengaburkan suatu Iya, saya menjawab pertanyaan. tadi supaya Anda masuk. Apa Supaya pertanyaannya? Anda paham. Sabar. Bagaimana Pertanyaannya apa? maksud sampai Pertanyaannya coba kepada nama diulangin. Yesus Coba itu. sabar. Pertanyaannya saya ulangi ya. Iya, saya paham pertanyaannya. Di mana tertulis Yesus kan begitu? Ada nggak nama disebutkan di situ Yesus? Ada nggak nama Yesus? Makanya saya jelaskan bagaimana proses itu terjadi. Dijawab Karena itu saja. kitab nubuatan, A, ada, bukan B, kitab tidak. literal terjadi pada saat A, itu. ada, B tidak. Dijawab aja. Iya, maksud Anda nggak pahami konteks kitab itu. Kitab itu adalah kitab nubuatan. Ada atau tidak? Nggak paham juga dia. Bukan masalah nggak paham. Kau terlalu ngelantur, pembohong, penipu, penyesat. Dari tadi dilawan, kita cuma lawan angin aja dari tadi. Kentut semua isinya. Bau dong. Bau dari tadi. Aku ngomong apa, dia ngomong apa. Aduh, oke ini datang lagi
Selamat sore, Van de Jong. Atau Pak Lee Min Ho, Anda mau disampaikan? Silakan. Pak Lee Min Ho mau masuk, monggo. Bro Lee Min Ho. Oke, mungkin di luar pesawat dia, di luar pesawat, di luar dari jangkauan. Ya kan? Silakan, Bang Van de Jong, monggo. Bro Van de Jong, silakan. Enggak mau melanjutkan apa yang tadi dibicarakan, silakan. Aku belum tahu itu Bang, kalau pembicaranya apa tadi. Oh, baru masuk. Oke, nggak apa-apa lah. Mau bahas apa? Silakan. Iya. Bang Gores mau maju lagi ya? Ya oke, shalom bos. Ya. Iya, kenapa? Mau maju lagi ya? Oh, mana yang tadi? Dulu teman-teman lain. Mana yang tadi? Yang tadi udah terlalu botol lah. Aduh, paling goblok kurasa dia. Ini apa namanya? Dia itu tadi main pura-pura bego dia. Udah jelas-jelas yang dinamainya itu setelah 3 julukan untuk Tuhan, tapi dia mau yang dinamainya itu di depan julukannya Tuhan supaya bisa ditaruh ke Yesus, kan gitu. Nah, kalaupun ditaruh ke Yesus, kita tidak pernah menemukan gelar-gelar itu nempel di Perjanjian Baru. Misalnya, Yesus bergelar El Gibor, nggak pernah dia bergelar El Gibor. Pernah Said Ajaib, nggak pernah. Bapak yang kekal, nggak pernah. Apalagi Raja Damai, boro-boro damai. Dia yang bawa pedang. Iya, banyak salahnya gitu. Dia pernah nasihatin apa dia ke orang-orang yang berbuah keajaiban? Nggak ada. Bahkan tersenyum pun nggak pernah dia. Ya, jadi siapa berikutnya nih tamu kita? Jadi Kristen tanpa silakan. Ya, Kristen tanpa tanah, tanpa kita orang Yahudi, stroke mereka mati. Ya udah kelihatan pagan banget lah kalau nggak ada Bible apa Perjanjian Lama, kitab Yahudi di situ. Lumpuh setengah mereka. Ya langsung. Ya udah, silakan apa ini? Siapa? Ya, Van de Jong, selamat sore. Silakan. Mau bahas tentang apa boleh? Ya, sore. Aku juga ini Bang, belum ada bahan sih. Nggak tahu kalau bahan apa ini, mau ditanya apa, iya kan? Ya udah, bahannya tadi itu aja. apa PL itu, Perjanjian Lama itu untuk orang Kristen itu apa hubungannya? Silakan. Ya, kalau Perjanjian Lama kan itu menceritakan tentang penciptaan sih. Menceritakan tentang penciptaan, bukan menceritakan tentang inilah. Kurang dia pengetahuan. Begitulah kalau pengetahuan Perjanjian Baru berarti. Oke, berarti Perjanjian Baru tidak punya pengetahuan tentang penciptaan itu ya, betul ya? cuman lah marilah kita belajar lah, iya kan? Oh, Iya, mau belajar dia. Mau Oke. belajar ya, Mau belajar dia. Sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, ajaran Kristen dengan Perjanjian Lama yang mereka pegang itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Contoh, Van de Jong kalau masuk Kristen, apa yang dilakukan orang yang mau masuk Kristen? Ya kalau kita agama Aten kan, Nah, misalnya ada orang agama lain nih mau masuk ke Kristen, apa yang dia lakukan? berarti dia harus pertama itu mungkin lah, karena seperti apa yang kita lihat di aturan-aturan gereja kan. Ya, apa? Aturan-aturan gereja berarti dia harus baptis dulu kan. Baptis. Nah, sekarang kita lihat Perjanjian Lama. Ada nggak orang Yahudi percaya Allah Israel baptis? Ada nggak? Kalau di Perjanjian Lama ya. Iya. Kalau di Perjanjian Lama ya orang Israel itu kan mereka juga kan tidak percaya dengan Yesus. Nah, kenapa ada ajaran baptis gitu? Tapi kalau menurut Yohanes Pembaptis dia juga kan seorang begitu kan. Nah, iya, berarti kan ini ajarannya bukan dari Perjanjian Lama kan? Nah, kalau gitu ngapain dipakai Perjanjian Lama kalau nggak ada hubungannya? Tetap harus pakai itu Bang, karena kan berbicara tentang sejarah kan begitu. Nah, sejarahnya nggak ada baptis. Kalau sejarah tidak ada baptis ya coba tunjukkan di mana ada tertulis yang tidak tertulis. Ini ada Yahudinya langsung nih, mau ngobrol sama Yahudinya langsung. Bang Billy, Ya, gimana? Bang Billy,
Kenapa Yahudi nggak pakai perjanjian baru? Kan itu ada Yesus juru selamatnya Israel katanya. Ya, karena Tuhan itu bukan manusia. Ada ayatnya dalam kitab Bilangan. Lo Israel, Gazef. Bukan manusia dia. Jadi dia bukanlah materi yang bisa dipahami secara materi, tapi secara sifat. Iya, betul. Nah, itulah itu. Ini Yahudinya langsung aja nolak mentah-mentah sama Kristen. Tapi Kristennya butuh Yahudi. Memang sih, kalau menurut saya, Bang, Kristen itu kan bukan mengartikan bahwa mana Kristen itu adalah agama Kristen, bukan. Jangan kita memframingkan bahwa mana Kristen itu adalah agama, bukan. Jadi kenapa organisasi Nanti masyarakat? lah di Indonesia Apa kalau dia? ada Kristen kan? Jadi apa? Apa kalian Ormas. itu kalau ormas dia? Terus ormas ini apa namanya? Ormas, mengacu ke mana? Karena kan sebelum adanya, kalau kita tidak ada agama berarti negara ini akan kacau, Bang. Kacau walau. Sebentar. Kalau itu Berarti tidak orang ada Kristen ini sebenarnya agnostik ya? Percaya Tuhan tapi tidak beragama Makanya kan begitu. saya bilang. Makanya iya, saya bilang begitu karena saya menyatakan benar karena begini, Bang. Satu negara tidak punya agama berarti blunder juga kan? Berarti dia tidak tahu aturan-aturan, konsep-konsep Juga aturan tuh di seperti apa. Cina, Korea Utara. Jangan dulu bilang Cina tidak agama, Cina punya agama. Iya, kebanyakan mereka nggak beragama tuh. Karena dulu kan waktu itu kan aku juga kan pernah kerja di Cina, Bang. Sampai kita tahu pekerjaan itu pertambangan apa segala macam, misalnya kerja di PT IWIP itu kan dari Cina juga. Jadi Cina itu jangan kita bilang Cina itu tidak punya agama, ada agama. Ya, agama berarti bagi kamu agama itu apa? Kalau menurut saya agama itu kan adalah satu aturan buat saya, iya kan? Aturan ketika dilarang oleh ajaran saya seperti ini. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Ajaran Yesus kan seperti itu. Yesus ngajarin membunuh, apa? jangan berzina, Nah, itu bukan ajaran Yesus dong, gimana? dusta. Itu bukan ajaran Itulah Yesus. 10 hukum Taurat itu. Anoki Hasem Eloheka Asal Selamat Misraim itu ajaran daripada Yahweh siapa, dah? Tuhannya Yesus. Coba. Kenapa? Itu bukan ajaran Yesus. Jangan ada padamu Tuhan lain. Anoki Hasem Eloheka. Akulah Yahweh, bukan Yesus tulisannya. Iya, karena pada zaman itu, Bang, mereka itu tidak boleh diperbolehkan menyebut nama Allah. Iya, terus Orang Yesus Yahudi tuh- itu belum boleh. Iya, Kenapa berarti Yahudi terus tidak Yesus boleh kapan? menyebut nama Allah sesungguhnya. Karena Ya, kan berarti Tuhan Yesus di dalam ya, berarti Tuhan Yesus aturan baru Yahudi seperti itu. ya, berarti Tuhan Yesus adanya kapan? Nanti kan kalau kita mau bilang Yesus datang kapannya Yesus ada, nanti kita akan salahkan juga di dalam Mazmur itu, di dalam Matius berapa itu kan dia bilang, aku sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Enggak, berarti kan gini. Yesus itu adanya kapan? Itu pertanyaan yang gampang sebenarnya. Harus dijawab sebenarnya. Mendasar itu. Yesus adanya kapan? Secara fisik. Oh iya. Secara fisik lah. Kalau Yesus itu Ya kapan? menceritakan Iya, tentang kapan? Yesus itu kan dari abad Iya, pertama. kapan? Abad pertama. Dari abad pertama. Nah, berarti Tuhan Iya. Yesusmu adanya abad pertama. Terima kasih. Lanjut. Kalau sudah conclusionnya dari abad pertama baru diketahui, yang tadi dimaksud sebelum Abraham ada siapa dong? Pak Fen, bro,
Ini kan bukan room debat, ini kan room edukasi lah. Iya betul, Debat itu kan makanya. mencari menang dengan yang kalah. Oh bukan, pemahamannya adalah buat Kita anda edukasikan, mungkin pribadi. ada kesalahan. Iya, buat anda Bukan pribadi, kita makanya. mengatakan, oh ketika Dia mau ini, nggak mau berhenti deh. iya kan? Sabar. Ya pemahaman kan sudah ada konklusi itu. Anda kenal Yesus di abad pertama. Anda tadi mengutip di sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu siapa? Iya. Itu kan kata dari firman Tuhan itu. Nggak, maksudnya itu perkataan Yesus Itu kan bukan yang merujuk ini, kepada itu Yesus bukan. atau Tuhannya Yesus? Iya. Merujuk ke Yesus itu, Bang. Oh, jadi Yesus nggak di abad Merujuk ke pertama dia, diketahuinya? Hah? Jadi yang benar Yesus Iya. diketahui di abad pertama atau sebelum abad pertama? Bingung? Aduh, Bang Fen. Gimana nih Bang Fen? Aduh. Kenapa, Bang? Ya. Jadi konklusinya Yesus diketahui itu abad pertama atau sebelum abad pertama? Itu kan begini, Bang. Kalau apa yang kita menjelaskan gimana? kalau tidak seimbang, susah, Bang. Enggak. Karena susahnya di mana ketika kita menjelaskan, abang juga kan nggak mau. Pasti kan abang bilang, "Ah, itu bukan tidak mendasar." Iya, Tapi bukan. kan Iman, memang tapi kok kitabnya yang dipakai? ada. Gimana Bang Billy menjelaskan iman tapi kitabnya Jadi pakai kitab katanya kan gitu. iman kita kan berbeda. Iya berbeda, tapi kok kitabnya dipakai kitab orang Yahudi. Waduh, ini yang punya kitab ini yang bilang ini. De Jong, bro, yang punya kitab ini. Katanya berbicara iman, tapi kenapa kitab orang Yahudi dipakai katanya? Ini yang punya nih gimana nih? Sudah waktunya mengembalikan kah? Ini gimana jadinya nih? Mau diminta kembali, mau dibalikin nggak nih kira-kira nih? Bang De Jong, aduh Bang De Jong mundur dari perdiskusian lah. Oke, Pak siapa namanya? Leminho, bro Leminho, masuk boleh, bro Leminho. Aduh, sama juga ini, Bah. Agak lain lah ini. Jadi Van de Jong, yang namanya Tuhan itu nggak bisa dilihat manusia, Van de Jong. Serius, Van de Jong. Yang Percaya benar nggak? seperti apa? Yang namanya Allah itu nggak bisa dilihat manusia. Percaya ya? Allah, iya, sang sumber lah. Kalau sang sumber itu sang Enggak, pencipta, Yesus. tidak bisa. Yesus. Iya, Kalau nggak bisa dilihat, lihat, gitu kan? hidup bersama-sama. Nah, itu menandakan Yesus bukan Allah. Kalau menurut Itu, Van de abang Jong. dia bukan Allah, dalilnya di mana? 1 Yohanes 4:12. Di sana Yohanes berkata, kata apa dia? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Iya, betul. Ya. Padahal Yohanes sering ketemu Yesus waktu Yesus masih hidup. Heeh. Tapi Yohanes ngomong, tidak ada yang pernah melihat Allah. Oh, selamat malam. Malam. Selamat malam, Gitu. abangku. Nah, kalau murid-muridnya aja tidak menganggap Yesus Allah, kenapa ini Kristen 2025 malah ngatain Yesus Allah? Itu yang salah. Gitu. Bukan itu Bang, pemahaman abang yang salah. Coba dibantah 1 Yohanes 4:12. Wis. Yang abang tadi katakan pemahaman abang Lewat yang gift salah. kereta lewat. Enggak, sound efeknya doang. Gift-nya belum. Iya, coba
Ucil ini, Kan aku Bang bilang Ucil. pemahaman abang yang salah. Iya. Nah, coba Bang Ucil buka. Ada Bible cetaknya nggak? Boleh dibuka 1 Yohanes 4:12. Ada Berapa Nah, bang? coba dibaca. 1 Yohanes 4 nomor 12. 1 Yohanes 4 nomor siapa yang 12. baca bang? Baca Oh, oh ya, baca aja masing-masing, Nggak apa-apa. Nanti kalau udah baca baru tanggapi. Oke. Kereta lewat lagi. Barusan efek. Belum gitu. Ini kenapa ini? Setiap ngomong kemudian vakum begini, dikira rungkat loh nanti. Ayo. Halo bang, halo bang. Ya, lanjut. Udah baca? Tadi ayat berapa tadi yang Oh, bilang? 1 Yohanes 4. Bukan Yohanes, 1 Yohanes. Oh, satu Yohanes apa Yohanes Iya. 1? Ini yang bener yang 1 Kristen Yohanes. anak ini. Jangan-jangan yang Kristen yang Satu Kristen Yohanes nih apa Bang Yohanes Slamet 1? nih. Yang benar mana? Bukan Yohanes 1 Yohanes. Oke, 1 Yohanes. Pasal 4. Bang pelan-pelan Bang Slamet. Ya, siap Bang Bir. Udah dapat pasalnya? Sudah 1 Yohanes 4 terus Nomor 12. Tolong dibacakan yang keras. Oke. Ya, jadi ayat ini bunyinya gini ya Bang ya. Iya. 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dar, selamat datang di kebenaran. Jika kita saling mengasihi Allah, tetap Dia dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Benar Bang, ayat ini sangat benar Bang. Benar ya? Wah. Nah, Iya, kalau gitu terus mereka saya waktu ngobrol. Nah, salahnya di pemahaman Kristen yang mengatakan Yesus Allah. Jadi gini Bang, bentar ya. Boleh. Itulah kebodohan Abang ya, yang kalau kita mengambil Kok kesimpulan kasar? itu Abang Mulai itu kejang-kejang dia, udah mulai kejang-kejang ini. Sudah strongman dia. bukan Oh, Bang. Ya aku Fakta nggak itu kejam, kejam soalnya, Bang. nggak mikirin perasaan. Nah, Bang, bentar, aku nggak Iya, iya. kejam, Bang. Jadi aku jelasin, Bang. Ya gini, Bang. Selamat ya gini. Ya. Itulah aku tadi bilang salah Abang di situ ya. 1 Yohanes 4 tadi ayat 12 tadi Abang mengatakan bahwa Yohanes mengatakan tidak ada seorang yang dapat melihat Allah. Ya. Jadi menurut pandangan kami Kristen ya, Allah itu menyatakan diri ya. Menurut Abang Allah tidak bisa dilihat ya. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata Abang itu selama ini Abang itu punya Tuhan itu iming-iming ya. Katanya mengatakan jahat, tapi itu iming-iming ya, itulah. Tapi Yohanes ngomongnya tidak ada yang pernah melihat Allah katanya. Orang Gak apa-apa, Kristen gue menegaskan itu, orang Kristen punya tegas bahwa itu adalah iming-iming. Karena ya udah kalau gitu Yohanes sama Islam kalau gitu. Yohanesnya sama Islam. Yohanesnya salah. Iya, antara Yohanes salah atau Yohanesnya Muslim. Karena Yohanes bilang tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Padahal dia ketemu sama Yesus. Ketemu sama Yesus dia. Tapi dia bilang, ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke, diam bentar ya, aku jelasin ya. Jadi inilah kata Abang tadi ya. Makanya mempercayai sesuatu itu harus kita meyakini bahwa itu ada. Jangan kita percaya yang iming-iming, Bang. Sekarang aku buktikan bahwa Nah iya, kalau gitu dibakar aja Yohanesnya lah. Yohanes kok ngomong sok tahu sekali. Oke ya, dengar ya. Yohanesnya itu salah itu, provokasi dia. Nah, bentar Bang, Allah kami itu ada ya. Aku tunjukkan ayatnya kepada. Iya ada. Tapi kan nggak ada yang pernah melihat. Bentar Bang, aku baca. Oke, diam ya, aku baca ini. Baca. Tanya dulu, setuju nggak Allah nggak pernah dilihat sesuai Alkitab itu dulu tuh. Nggak tahu. Ini kayaknya kalau Yohanes ngomong kayak gitu di 2020 dipukulin kayaknya itu.
Oke Bang ya, dengar ya. Aku bacainnya ya. Tadi Abang mengatakan bahwa manusia, Yohanes kan tadi mengatakan ya. Itu kan kata Yohanes kan. Nah, Yohanes itu kan dari dunia ya sekarang ya. Ya ini ya. Kenapa aku baca? Karena Apa katanya? nah, dengar ya Bang ya. Aku baca ini karena aku Kata dia itu kan kata Yohanes kata dia. Dengar dulu. Abang yang di bawah itu diam dulu. Ini saya sama Abang Selama ya. Ini ya. Dengar dulu kata Yesus. Ini kata Yesus yang jelas ya. Kata Yesus kepada mereka. Mana? Antar Bang, bukan antar. Oh alah. Kata Yesus kau lagi bingung. Yohanes loh. Kenceng banget Yohanes ngomong itu. Pakai toa kayaknya dia ngomong. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, gitu dia bilang. Ya. Tapi menarik kata dia begini, itu kan kata Yohanes, berarti Yohanes salah. Iya. Makanya gue bilang kalau Yohanes ada di 2025 dipukulin itu dalam gereja. Kamu ini ketemu Yesus malah bilang begitu, gitu dia. Apa tadi katanya kalau itu tuh omon-omon ya namanya, imin-imin. Apa tadi? Yohanes ngomong apa? Omon-omon. Ya, maksudnya Tuhan Abang itu iming gitu. Oh, Tuhannya Yohanes iming-iming. Enggak, tadi dia ngomong kan zat itu apa itu zat kata dia. Berarti Iya. Berarti kan dia ngatain Tuhannya Yohanes. Tuhannya Yohanes iming-iming gitu. Karena nggak kelihatan kan gitu ya. Bertentangan itu sama Kristen loh. Apa mau nyari Yesus ngomong Allah itu kelihatan gitu maksudnya? Ya, jadi ini ya Bang ya, aku baca ya. Ya, aku baca ini karena aku yakin bahwa Allah kami itu ada ya. Allah kami itu bukan ada mah ada kelihatan enggak? Ya, dengar dulu ya. Bukan iming-iming ya, bukan garang-garang ya. Berarti harus kelihatan kan? Ya. Nah, iya dengar sini ya. Ini Ya, Yohanes 1 ayat 18 biar kata gini ya. Tidak ada seorang pun. Ini Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapaknya lah dia yang menyatakan diri. Berarti Allah kami itu ada, bukan kami yang percaya. Ya ada, tapi nggak ada yang bisa lihat. Bukan itu kan Yesus bilang sendiri. Bukan kayak jat, tapi ya kalau misalnya bukan kayak jat, kenapa nggak kelihatan? Nah, ya tapi dia katanya bukan kayak jat, kok nggak kelihatan? Bapaknya yang menyatakan diri, berarti ada. Berarti Yesus nggak ngelihat juga. Oh parah ini, Yesus sama Yohanes nggak melihat. Nah, ya. Yohanes jadi gimana ini? Yohanes berasal dari dunia. Yesus berkata, oh dibaca Yohanes 17:14, kamu sama seperti aku, sama-sama bukan dari dunia. Jangan difitnah-fitnah. Nah, makanya kamu biar muter-muter kamu tidak bisa ya. Tidak bisa membaca. Tidak bisa apa? Yohanes sudah bilang tidak ada yang pernah melihat Allah. Siapa yang muter-muter di sini? Ya, dengar dulu. Yesus juga bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yesus juga bilang. Yohanes itu dari dunia. Yesus berkata bahwa aku dari surga. Kah kamu dari? Nah, terus dia bilang apa tadi? Dia bilang apa di Yohanes 5:37? Sekarang terus Yesus berkata, ya tidak ada seorang pun melihat Allah, tapi Dia sendiri. Selamat datang di kebenaran. Nah, bukan. Mantap betul. Iya kan? Udah masuk angin deh nih, udah muter-muter. Kita satu lagi ya. Tadi ada Yesus, terus tadi ada Yohanes. Sekarang kita ke Van de Jong, mungkin bisa dibacakan 1 Timotius 1 nomor 17. Bang Ucil juga boleh. 1 Timotius 1 apa? Supaya nggak kayak jat, Tuhannya supaya nggak kayak jat. Ya, Bang, ya kita selesaikan dulu ini ya. Di sini aku buktikan bahwa Allah aku itu ada karena Dia menyatakan diri, bukan Allah iming-iming ya. Ya, terus gitu. Kenapa nggak kelihatan kalau menyatakan diri gitu loh? Ya menyatakan diri, firman yang dari pangkuannya itu yang menyatakan. Iya, kenapa nggak kelihatan? Ya. Bahwa Allah nggak kelihatan? Ini muter-muter terus. Kalau bukan imin-imin, kenapa nggak kelihatan? Itu aja gua tanya terus. Oke. Ayo, Van de Jong udah dibacakan? Ya, dibaca 1 Timotius. Selesaikan dulu ini, Bang. 1 Timotius 1 nomor 17. Itu kan Yohanes sama Yesus sudah sepakat tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya wis. Itu kan tulisan Yohanes, tapi Yesus berkata dari dirinya sendiri bahwa tidak. Iya, Yesus juga berkata gitu kan? Berarti udah. Ya, Yohanes salah tapi Yesusnya benar. Padahal sama-sama ini Bang Bil, sama-sama mengatakan tidak ada yang pernah melihat Allah, sama-sama itu berdua. Ya, coba Van de Jong 1 Timotius 1 nomor 17. Aku lagi cari nih.
Oh iya, coba kita tunggu dulu. Tadi Yohanes sudah, Yesus sudah, sama mereka. Sekarang kita lihat Paulus. Timotius berapa, Bang? 1 Timotius. 1 Timotius pasal 1 Baca bang. nomor Kenapa 17. Kenapa ya aku bawa ayat ini ya? Orang Kristen itu Allahnya benar-benar ada karena dia menyatakan dirinya. Iya, kenapa menyatakan diri tapi nggak kelihatan? Nah, menyatakan diri lewat anaknya yang tunggal itu. Makanya orang Ya, Kristen kenapa bilang, nggak Allah kelihatan? itu bukan Allah iming-iming. Dia punya mukjizat yang nyata gitu. Nah, terus punya mujizat yang nyata terus kok bisa nggak kelihatan? Nah, Yesus berkata segala kuasa dan di dunia dan di surga dan di bumi telah diberikan Cil, kepada nggak kelihatan, Cil. Tetap nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Cil. Bang, Lah, gimana sih, biar Bos? Nggak bisa. Ucil nggak bisa kabur, Ucil. Menyatakan Dikunci. Mau menyatakan diri, kuasa langit dan bumi, terus apa tadi satu lagi tuh, bermujizat yang dahsyat gitu. Tapi nggak kelihatan. Buat apa? ya. Tapi kalau menurut isi ayat itu dia sendiri menyatakan diri. Apakah orang? Ya dia menyatakan, bukan kelihatan. Iya, kan Allah itu. Artinya siapa? Yesus tahu Allah ada, tapi dia nggak bisa lihat kan gitu. Iya, karena Allah itu mengambil rupa manusia lewat firman-Nya itu. Makanya orang Nah, harusnya kan kelihatan. Bapa di surga. Makanya Yesus Harusnya kelihatan dong. Aku ya telah melihat Bapa. Karena Bapa Harusnya kelihatan kan? rupa manusia. Harusnya kelihatan kan? Nah, Kenapa masih dibilang nggak kelihatan sama Yohanes dan Yesus? Nah, kamu telah aku jawab pertanyaan kamu karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Berarti udah jelas. Iya. Terus kenapa Yohanes masih bilang nggak pernah ada manusia yang melihat Allah? Kenapa masih ngomong kayak gitu dia? Iya, karena ayatnya dia mengatakan bahwa manusia biasa tidak melihat, tapi dia dari pangkuan Bapa yang menyatakan diri. Gimana pikiran? Nah, artinya Yesus dan Yohanes nggak pernah melihat Bapa sama sekali, tapi mereka percaya. Ayat itu udah jelas. Orang Kristen itu Jangan bergetar nadanya, sabar. Memang ini sedang penelanjangan doktrin gitu supaya kalian Bukan balik lagi doktrin, ke Bang. kitab suci kalian gitu. Bukan doktrin. Van de Jong udah ketemu belum? Yang Timotius 17 Kami kan, ya, Bang? Ini, Bang. Iya, 1 Timotius 1:17. Udah ketemu? Ya udah, aku aja yang baca, Kelamaan. Jangan, biar Van de Jong. Tidak masalah, Bang. Silakan. 1 Timotius 1 Nomor 1, nomor 17. bukan Timotius 17. Timotius sampai 6. Iya. Nah, Timotius 1:17. Udah? Nah, coba bacakan. Ini apa namanya? Ucapan syukur ya, atas segala ini. Ini hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ia lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak. Aku nggak Yang dengar apa? suara kamu, Bang. Yang Saya nggak dengar nampak. suaranya kayak Betul. Ya coba dikerasin De Jong. Yang tak nampak itu kan, yang Yang tak nampak. tak nampak. Allah yang kekal yang tak nampak. Serius itu gitu bilang gitu? Iya, kalau di dalam Selamat datang di kebenaran. aku nggak dengar, Bang. Coba Oh, nggak dengar katanya Van de Jong, diulang yang keras. ini kan Bang, coba Abang baca tuh yang di nomor 17. Tuh. Nomor 17. 1 Timotius Hormat berapa? Dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Iya, Timotius berapa, Bro? 1 Timotius 1 nomor 17. Nomor 17. Allah yang kekal yang tak nampak. Itu koma kan? Jedor. Allah yang kekal koma, yang tak nampak koma. Oh, Paulus mode jujur itu Paulus itu. Nah lo. Tak nampak loh. Jadi udah berapa yang bilang tuh? Berapa orang? 3 orang. Maksud Yohanes, Yesus, Paulus. Aku nggak dapat ayatnya di sini ya. Bentar. 1 Timotius 1, Ucil. Pelan-pelan makanya, pelan-pelan. Pasti ada.
Kurang bimbingan Ini Roh kita Kudus kan itu. bukan debat kita. Kita kan ini Belajar, betul. Mau belajar 1 sama Timotius 1 Nomor 17. belajarnya sama itu tuh Bang Yesus Tritunggal nih, selamat Tritunggal. Tungtri. Iya, ayat ini ya. Dibacain dulu. Oke, ya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala nggak masalah. zaman Allah yang kekal, yang tak nampak, yang besar. Nah, itu ya. Ini saya akan bertanyakan ini, apakah ini perkataan Yesus apa perkataan siapa? Siapa yang menulis Paulus, perkataan itu Paulus. Nah, iya. Lalu Oh, kenapa? Salah lagi Yohanes- Paulus. Salah lagi, Pak. Nah, iya. Ayo Kang Nito masuk, Kang Nito. Ini udah dihujat-hujat ini kitabnya sendiri nih. Bukan. Kamu percaya Paulus apa kamu percaya perkataan Yesus sendiri? Saya Percaya gue percaya gue semuanya percaya gue. Sama kayak gue percaya buku PPKN sama gue itu. nah, ya. Jadinya nabrak-nabrakin yang lain ini gimana ceritanya ini. Mau gimana pun dia sendiri mengatakan. Apanya? bahwa Kau ngomong dirinya apa, lah yang Ucil? menyatakan diri. Ucil. Ya? Menurut kamu Yesus menyatakan itu tulisannya siapa, Cil? Ya, memang tulisan Yohanes, tapi dia yang Yohanes berkata langsung kan. juga. Iya, ya, oke. Aduh. Tapi kamu lihat di situ tulisannya warna merah apa warna biru, warna hitam. Makanya tahu, bro. Kamu lihat di situ warnanya merah apa warnanya Jadi hitam, bro. menurut Yesus itu Allah itu kelihatan atau tidak? Allah itu tidak kelihatan, tapi dia menyatakan Ya diri, sudah. dia. Udah selesai. Ya iya. Selesai. Ya, berarti Tidak kelihatan. ada, Ya. berarti ada. Jangan bayangkan menampakkan diri atau melihat Ya diri. ada, tapi Walaupun tidak dia menyatakan kelihatan. diri saja udah ada. Orang udah yakin bahwa ada. Oke, Bukan kan ini. Yesus. Oke. Yesus yang mengatakan Allah itu ada tapi tidak kelihatan, betul? Iya, tapi yang menyatakan diri Selesai. kan dia. Udah, kelar. Kamu nggak bisa bantah ayat ini. Kelihatan kok. Nggak bisa membantah. Apalagi? Ya, Apalagi? ya, dia menyatakan diri sendiri loh. Bayangkan dia mengatakan anak dari pangkuan bapaknya sendiri lah yang menyatakan diri. Terus kau menyatakan tidak ada seorang melihat atau melihat. Si Yesus berkata Oke, bahwa siapa oke. melihat? Aku telah melihat Bapa. Oke. Itulah Yang menyatakan aku diri, jawab yang menyatakan pertanyaanmu diri itu. kelihatan Allah atau bukan? Gimana? Yang menyatakan diri Allah atau bukan? Ya, yang menyatakan diri itu bukan Allah. Bukan Itu dia Allah. itu dia melihat Allah itu. Ya, oke ya. Oke ya. Udah Dengar beres. ya. Jadi Udah ya, beres. Jangan teman-teman jangan ya. dipaksakan. Dia coba. Jangan dipaksakan. Sabar Dia- dulu. dengar. Sabar dulu. Jangan dipaksakan dulu. Omonganmu udah belepotan kemana-mana kayak minyak rem. Bukan ya. Kamu tidak sanggup membantah perkataan saya. Apa? Sekarang begini, yang kelihatan itu siapa? Yang tidak kelihatan siapa? Yang kelihatan siapa? Ya, dengar. Makanya Ya, aku yang jawab kelihatan dulu. siapa? Yang menyatakan diri itu, yang menyatakan diri itu adalah firman-Nya itu bagian dari Allah itu. Gitu. Siapa? Yesus atau Allah? Yang menyatakan dia, kan aku bilang, yang menyatakan diri itu adalah anaknya yang tunggal itu dari pangkuannya itu. Allah atau bukan? Bukan anaknya yang tunggal. Ya bukan. Iya, Substansinya tadi yang kenapa aku tidak nggak kelihatan bicara siapa? gitu? Oke ya. Yang tidak Ayat kelihatan itu siapa? walaupun aku tidak melihat dia langsung, tapi menurut pandangan aku ada, karena dia menempatkan diri lewat anaknya itu, makanya aku yakin bahwa ada, bukan iming-iming karena tidak melihat dia, tapi melihat lewat anak yang dia utus itu, berarti Ada dia atau ada karena dia tidak? mengutus. Ya, bukan berarti Ada bukan atau iming-iming gitu. Ada atau tidak? Bukan masalah Ada iming-iming. lah, ada karena dia ada. Kalau kalau dia tidak ada, ngapain dia utus? Ya, dia ada, baru dia utus, berarti dia ada. Ada, tidak ada itu kelihatan atau tidak? Ya, memang secara pribadi kita manusia kita tidak lihat, tapi dia menyatakan Ya diri udah lewat tidak firman-Nya kelihatan, ada. apa lagi lah? Kan tidak nampak juga di situ kan. Ayat itu bro, udah jelas, bukan iming-iming ya.
Apanya yang iming-iming? Ya, kalau jadi ternyata itu, tidak Bang, bisa ya. dilihat Di sini iming-iming bukan bukan? iming-iming, tapi- Aduh, gimana sih ini? Udah cil, kau istirahat dulu, Bang, nggak nyambung. ya di sini Apa? kita cuman main-main, Iya betul, iya hiburan-hiburan main aja, diskusi, ya. diskusi tapi jangan bikin sesuatu yang blunder gitu loh. Oke, silakan. Kebenaran, kamu naik turun kayak Roh Kudus aja. Gimana? Ini bahas masih dilanjutkan ini, gimana ini? Allah itu kelihatan atau tidak? Ya. Selamat malam. Malam. Baru gabung, diskusinya apa? Iya, menurut kamu Tuhan itu kelihatan atau tidak? Oke. Dalam konteks Apa ya, konteks apa? Konteks dia apa, menjadi Bodrek? manusia. Hah? Kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Oke, Maha terus Kuasa, ya toh. Kemahakuasaannya tidak bisa kita batasi dengan pernyataan kelihatan dan tidak kelihatan. Ngerti tak? iya. 1 Yohanes pasal 1 nomor 12. Pasal 4 nomor 12 coba aku baca.